Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Lia Yuliawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Al-Hadad yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 1, yaitu ada Saudari Aulia Galuh Kinanti, ada Saudari Eca Rismawati, ada Saudari Mia Fitriani, dan Saudari Raisa Nurlita. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan sebuah topik yang sangat penting dan relevan dalam konteks hubungan internasional dan dinamika global, yaitu dinamika geopolitik Timur Tengah dan dampaknya terhadap stabilitas global, analisis strategis konflik Iran-Israel. Melalui presentasi ini, kami ingin mengajak audiens untuk memahami bagaimana konflik antara Iran dan Israel bukan hanya berdampak secara regional, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan global. Adapun alur pembahasan dalam video ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama yaitu ada latar belakang konflik Iran-Israel yang dimana dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudari Raisa Nurlita dan Eca Rismawati. Selanjutnya yaitu ada pandangan negara Indonesia terhadap konflik yang dimana akan dijelaskan oleh Saudari Mia Fitriani. Selanjutnya adalah perkembangan terkini konflik Iran-Israel yang dimana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan dilanjut pada dampaknya terhadap stabilitas global yang dimana akan dijelaskan oleh Saudari Aulia Galuh Kinanti. Langsung saja, mari kita mulai dengan pembahasan pertama mengenai latar belakang konflik Iran-Israel yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Raisa Nurlita dan Eca Rismawati. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki materi yang pertama yaitu latar belakang konflik Iran dan Israel. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu hubungan awal yang baik. Sebelum tahun 79, Iran dan Israel memiliki hubungan yang sangat baik. Iran merupakan negara Islam kedua yang mengakui pendirian Israel setelah Mesir. Iran saat itu adalah monarki di bawah Shah dari dinasti Pahlavi dan sekutu utama AS. Poin yang kedua yaitu perubahan pasca revolusi Islam tahun 1979. Revolusi Islam menggulingkan Shah dan membawa Ayatollah Khomeini berkuasa. Khomeini menolak imperialisme AS dan Israel. Hubungan diplomatik dengan Israel diputus. Kedutaan Israel di Teheran disita dan diserahkan ke PLO. Paspor Israel pun tidak lagi diakui. Yang ketiga yaitu ada Iran dan Palestina. Rezim Khomeini menjadikan dukungan terhadap Palestina sebagai bagian dari identitas ideologisnya. Banyak pemimpin Iran pernah dilatih dan bertempur bersama milisi Palestina. Iran memproyeksikan diri sebagai kekuatan pan-Islam yang membela Palestina. Demonstrasi pro-Palestina rutin digelar di Teheran dengan dukungan pemerintah. Yang keempat yaitu perubahan sikap Israel terhadap Iran. Sebelum akhir tahun 1990-an, Israel lebih mengkhawatirkan Irak atau Saddam Hussein sebagai ancaman utama. Israel bahkan terlibat dari skandal Iran-Contra, membantu pengalihan senjata ke Iran saat perang Iran-Irak. Seiring waktu, Israel mulai melihat Iran sebagai ancaman eksistensial utama. Nah, yang poin terakhir nomor 5 yaitu eskalasi permusuhan. Permusuhan berkembang dari retorika menjadi tindakan nyata antara Iran dan Israel. Perang bayangan Iran dan Israel. Strategi Iran di tengah keterasingan regional. Iran merasa terasing karena beretnis Persia dan mayoritas Syiah di kawasan Arab Sunni. Untuk melindungi diri, Iran membentuk jaringan kelompok bersenjata pro-Iran. Kelompok-kelompok ini dikenal sebagai poros perlawanan aktif di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman.
Aksi Israel terhadap Iran dan sekutunya. Israel melancarkan serangan dan operasi rahasia terhadap Iran dan kelompok sekutunya, sering dilakukan di negara ketiga. Israel bertujuan menghalangi pengaruh dan kekuatan militer Iran. Ciri perang bayangan. Kedua negara sering menyerang tanpa mengakui keterlibatan langsung. Disebut perang bayangan karena sifatnya tidak terbuka dan tersembunyi. Insiden-insiden penting. Beberapa insiden penting mencerminkan eskalasi konflik, seperti serangan kedutaan Israel tahun 1092, serangan virus Stuxnet, dan pembunuhan ilmuwan nuklir Iran tahun 2020. Program nuklir Iran. Israel sangat menantang program nuklir Iran, percaya bahwa Iran berusaha mengembangkan senjata nuklir. Iran mengklaim programnya bersifat sipil, namun tidak dipercaya oleh Israel dan Sekutu Barat. Suriah sebagai medan konflik. Iran mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara Suriah sejak tahun 2011. Israel menganggap Suriah sebagai jalur pasokan senjata Iran ke Hizbullah. Kedua negara saling menghalangi pengaruh militer di Suriah. Perluasan ke laut. Tahun 2021 konflik merambah ke laut. Israel menuduh Iran menyerang kapalnya di Teluk Oman. Iran menuduh Israel menyerang kapalnya di Laut Merah. Di slide selanjutnya yaitu ada pandangan negara Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan global, Indonesia memiliki prinsip sikap tegas dalam menjalankan diplomasi luar negerinya. Berikut adalah 4 poin yang mencerminkan posisi Indonesia dalam menghadapi isu-isu internasional dan konflik global. Yang pertama adalah menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Yang artinya adalah Indonesia menjalankan prinsip bebas aktif, yaitu tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, namun tetap aktif menyuarakan perdamaian dan keadilan global. Contoh, Indonesia tidak ikut dalam aliansi militer seperti NATO, tetapi aktif dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, Kongo, dan Sudan. Dan yang kedua ada menolak kekerasan dan pelanggaran hukum internasional, yaitu Indonesia menentang segala bentuk kekerasan bersenjata dan pelanggaran hukum internasional, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan invasi militer. Contohnya adalah Indonesia mengecam keras serangan militer Israel ke jalur Gaza karena menyebabkan banyak korban sipil, termasuk anak-anak. Dan yang ketiga ada menyerukan penyelesaian damai melalui dialog, yang artinya adalah Indonesia selalu mengutamakan penyelesaian konflik melalui diplomasi dan dialog, bukan kekerasan atau kekuatan militer. Sebagai contoh, yaitu dalam sidang umum PBB, Indonesia menyerukan agar konflik Israel dan Palestina diselesaikan melalui perundingan dua negara. Dan yang terakhir ada menjunjung kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Indonesia mendukung penghormatan terhadap batas wilayah dan kemerdekaan suatu negara, serta menjunjung perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Yaitu ada contoh dalam Indonesia menolak pendudukan wilayah Palestina oleh Israel karena melanggar prinsip kedaulatan dan hak hidup warga Palestina. Perkembangan konflik antara Iran dan Israel pada periode 13 Juni sampai dengan 30 Juni 2025. Konflik Iran-Israel yang sebelumnya berwujud perang bayangan berubah secara dramatis menjadi konflik terbuka pada pertengahan 2025. Ketegangan ini menyebar cepat ke seluruh kawasan Timur Tengah dan melibatkan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, menciptakan krisis dengan dampak global. Pada mulanya 13 Juni 2025, serangan langsung pertama ke Israel. Krisis dimulai ketika pada 13 Juni 2025, Iran atau kelompok proksinya seperti Hizbullah dan Houthi yang didukung Iran meluncurkan serangan rudal dan drone secara langsung ke wilayah Israel. Ini menjadi momen eskalasi pertama di mana perang yang biasanya dilakukan melalui jalur tidak langsung berubah menjadi kontak langsung militer.
Israel merespon serangan ini dengan melakukan serangan balasan terbatas ke beberapa posisi-posisi milisi di Lebanon dan Suriah. Tetapi eskalasi berlanjut dengan cepat dalam waktu kurang dari seminggu. Berlanjut pada 19 Juni sampai dengan 22 Juni 2025, Israel menyerang Iran dan Amerika Serikat terlibat. Pada 19 Juni, Israel secara resmi melancarkan serangan langsung ke wilayah Iran, menargetkan situs-situs militer dan komunikasi. Serangan ini menandai pertama kalinya Israel menyerang wilayah Iran secara terbuka dan langsung. Menanggapi hal ini, Amerika Serikat turun tangan secara militer pada 22 Juni 2025. Amerika Serikat meluncurkan operasi Midnight Hammer, serangan udara besar terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Serangan ini menggunakan bom penghancur bunker GBU-57A-B dari pesawat B-2 dan rudal Tomahawk dan kapal perang di Teluk. Langkah ini disebut oleh Pentagon sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pengembangan senjata nuklir Iran di tengah konflik. Namun, di mata Teheran, serangan ini adalah agresi terang-terangan, memicu ancaman pembalasan terhadap pangkalan Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Berlanjut pada 24 Juni 2025, gencatan senjata rapuh diumumkan. Setelah hampir 2 pekan konflik terbuka dan tekanan internasional yang meningkat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan tercapainya gencatan senjata antara Iran dan Israel pada 20 Juni 2025. Kesepakatan ini disebut Trump sebagai hasil diplomasi intensif dan dimediasi langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Mungkin meski gencatan senjata diumumkan, banyak pengamat menyebutkan sebagai gencatan rapuh karena tidak disertai jaminan penarikan milisi atau mekanisme pemantauan bersama. Kedua negara tetap dalam posisi siaga tinggi dan tidak menunjukkan tanda-tanda diseskalasi strategis jangka panjang. Adapun situasi terkini per 30 Juni 2025, hingga 30 Juni 2025 tidak ada lagi serangan langsung antara Iran dan Israel. Tetapi kondisi di lapangan masih sangat tegang. Iran masih mempertahankan pasukannya di Suriah dan Irak, sementara Israel memperkuat pertahanan udaranya, khususnya di wilayah utara dan perbatasan Lebanon. Para analis menyebut bahwa situasi ini bukanlah akhir konflik, melainkan jeda singkat sebelum kemungkinan eskalasi kembali. Beberapa sumber intelijen bahkan memperingatkan potensi serangan lanjutan oleh kelompok proksi Iran atau operasi terselubung oleh Mossad terhadap target-target strategis Iran. Nah, itu mungkin perkembangan periode 13 Juni dan sampai dengan 30 Juni 2025 terkait konflik yang sedang. Dampak perang Iran dan Israel terhadap stabilitas global. Yang pertama ada stabilitas politik dan keamanan global, seperti konflik mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, melibatkan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat yang mendukung Israel, resiko eskalasi menjadi perang regional atau konflik global, sistem internasional rentan terhadap konflik berkepanjangan. Yang kedua, ada dampak ekonomi global dan regional, seperti lonjakan harga minyak dunia akibat gangguan di kawasan Timur Tengah, Selat Hormuz sebagai jalur vital pengiriman energi global 20% minyak dunia, inflasi global dan ketidakpastian pasar meningkat, dampak langsung pada ekonomi negara-negara termasuk Indonesia. Yang ketiga, dampak bagi Indonesia. Di antaranya ada dilema diplomatik antara menjaga hubungan bilateral dan dukungan perdamaian Palestina, resiko gangguan ekspor-impor dan inflasi domestik, potensi lonjakan harga minyak dan gangguan logistik, perlunya evakuasi WNI dari zona konflik sebagai langkah perlindungan. Dan yang terakhir, ada upaya mitigasi dan diplomasi. Gencatan senjata sementara, namun ketegangan masih berpotensi berlanjut. Kajian dan pemantauan dampak oleh lembaga seperti Lemhanas. Dorongan peran aktif Indonesia dalam rekonsiliasi dan perdamaian internasional. Dan ada pentingnya diplomasi multilateral dan forum-forum internasional. Oke, dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan tadi,
maka dapat kita simpulkan bahwasannya konflik antara Iran dan Israel bermula dari perubahan politik besar di Iran setelah Revolusi Islam 1979 yang mengubah hubungan kedua negara dari sekutu menjadi musuh. Iran menentang keberadaan Israel dan mendukung kelompok-kelompok militan seperti Hizbullah dan Hamas. Sementara Israel sangat khawatir dengan program nuklir Iran yang dianggap ancaman eksistensial. Selama puluhan tahun, konflik ini berlangsung dalam bentuk perang bayangan melalui serangan rahasia, pembunuhan ilmuwan nuklir, dan dukungan militer di Suriah dan Lebanon. Namun, pada Juni 2025, ketegangan meningkat menjadi perang terbuka ketika Iran dan kelompok proksinya melancarkan serangan langsung ke Israel, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke Iran dan intervensi militer Amerika Serikat. Setelah hampir 2 pekan konflik terbuka, gencatan senjata rapuh diumumkan pada akhir Juni 2025, namun ketegangan tetap tinggi dan potensi eskalasi masih besar. Konflik ini berdampak luas, mengancam stabilitas Timur Tengah dan ekonomi global, terutama melalui gangguan pasokan minyak. Indonesia mengambil sikap bebas aktif, menolak kekerasan, mendukung penyelesaian damai, dan menjaga hubungan baik dengan Iran sambil memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Konflik ini menegaskan pentingnya diplomasi internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 mengenai tema dinamika geopolitik Timur Tengah dan dampaknya terhadap stabilitas global, analisis strategis konflik Iran-Israel. Melalui pembahasan tadi, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, serta dampaknya terhadap stabilitas politik ekonomi dan keamanan di tingkat global. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyampaian. Untuk itu, kami sangat terbuka terhadap masukan, kritik, maupun pertanyaan yang membangun. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Lia Yuliawati MSI selaku dosen pengampu, serta kepada seluruh audiens yang telah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.